Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan kesempatan untuk kami untuk melakukan presentasi pada mata kuliah pengantar industri kimia, yaitu dengan materi absorpsi. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama adalah, Salman Hilmi dengan ERP 508231051. dan yang kedua adalah saya, Muhammad Dimas Auladi, dengan NRP 5008231052. Lalu saya Sultan Faras dengan NRP 5008231053. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ialah definisi absorpsi. Absorpsi merupakan suatu proses di mana suatu zat fluida atau zat yang terlarut, baik berupa gas ataupun cairan, itu masuk dan meresap ke dalam suatu padatan ataupun cairan yang lain. Proses ini tuh terjadi dengan cara perpindahan molekul atau atom dari suatu fase ke fase yang lain. Zat yang diserap itu merupakan adalah zat terlarut, sedangkan zat yang menyerap itu adalah absorben atau zat yang penyerap. Next. Sedangkan untuk absorpsi itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah ada absorpsi fisika, dan yang kedua adalah ada absorpsi kimia. Absorpsi fisika itu terjadi ketika suatu zat larut terikat secara fisik ke penyerapannya melalui gaya antar molekul seperti gaya van der Waals ataupun ikatan hidrogen. Contoh dari absorpsi fisika ini adalah absorpsi pada karbon dioksida oleh air, absorpsi gas oleh karbon aktif, atau absorpsi uap air oleh silika gel. Sedangkan absorpsi kimia itu melibatkan reaksi kimia antara zat terlarut dan penyerapannya. Terbentuk ikatan kimia yang lebih kuat antara kedua zat tersebut. Contoh dari absorpsi kimia merupakan seperti absorpsi pada sulfur dioksida oleh larutan basa kalsium hidroksida untuk membentuk suatu garam. Selanjutnya dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satunya merupakan viskositas, di mana jika viskositas rendah akan mempermudah perpindahan massa gas dalam cairan. Kedua, kelarutan, di mana cairan yang memiliki kelarutan tinggi terhadap gas tertentu akan lebih efektif dalam menyerap gas. Dilanjutkan dengan temperatur, di mana penurunan temperatur umumnya meningkatkan kelarutan dalam gas cairan. Tekanan, di mana tekanan operasi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi absorpsi. Temperatur, temperatur operasi yang rendah umumnya meningkatkan efisiensi absorpsi. Tekanan parsial, di mana semakin tinggi tekanan parsial gas, maka semakin mudah gas tersebut diserap. Dan rasio LG atau rasio antara laju aliran dan laju aliran gas yang optimal akan meningkatkan efisien absorpsi. Ada pula mekanisme dan prinsip kerja absorpsi, di mana mekanisme absorpsi merujuk pada proses di mana suatu zat diserap oleh zat lainnya. Biasanya pada permukaan padatan atau cairan, ada beberapa mekanisme yang dapat terlibat dalam absorpsi kimia tergantung pada sifat zat yang diserap dalam medium penyerapnya. Ada pula prinsip kerja. Prinsip utama dari absorpsi adalah berkontaknya gas dengan cairan, di mana gas tersebut mempunyai kelarutan terhadap cairan sehingga gas tersebut akan berdifusi dengan cairan. Selanjutnya akan dibahas mengenai persamaan absorpsi atau perhitungannya. Yang pertama ada hukum Lambert-Beer, hukum Henry, dan hukum Fick. Next. Hukum Lambert-Beer adalah hukum yang digunakan dalam spektroskopi untuk menghubungkan konsentrasi suatu larutan dengan absorbansi atau transmisi cahaya melaluinya. Hukum Lambert-Beer ini dilambangkan dengan A sama dengan E kali L kali C, di mana A adalah absorbansi, E adalah koefisien absorpsi molar, L adalah panjang jalur optis, dan C adalah konsentrasi zat terlarut. Next. Selanjutnya yaitu hukum Henry. Hukum Henry ini mengenai konsentrasi zat terlarut di dalam fasa gas sebanding dengan konsentrasinya di fasa cair, dengan konstanta Henry sebagai faktor pembanding. Hukum Henry dilambangkan dengan I sama dengan yaitu konsentrasi gas dalam larutan dikali SC sama dengan
K dikali P. Next. Selanjutnya itu hukum Fick. Dalam konteks absorpsi, hukum Fick digunakan untuk menggambarkan laju difusi zat terlarut ke dalam pelarut. Hukum Fick pertama untuk difusi unimolekular adalah J sama dengan min D dC per dx, di mana J adalah laju difusi, jumlah zat yang menyebar melintasi area satuan dalam satu waktu, D adalah koefisien difusi, C adalah konsentrasi zat terlarut, dan X adalah jarak. Selanjutnya itu mengenai aplikasi absorpsi. Absorpsi sendiri diaplikasikan ke dalam eh, beberapa proses, di antara lain yaitu proses pembuatan formalin, asam nitrat, urea, produksi etanol, minuman berkarbonasi, dan fire extinguisher. Akan dibahas dua contoh dari aplikasi tadi. Yang pertama itu mengenai proses pembuatan formalin. Jadi formalin cair diperoleh dari gas formaldehid melalui proses absorpsi. Lalu dalam teknologi pembuatan formalin, gas formalin dimasukkan ke dalam reaktor. Lalu gas formaldehid diubah menjadi gas dengan suhu 182 derajat di dalam reaktor. Gas kemudian didinginkan hingga suhu 55 derajat di kondensor sebelum masuk ke absorber. Di tingkat 1 absorber, larutan formalin dengan kadar formaldehid sekitar 37%, 37-40% dihasilkan. Sebagian besar metanol, air dan formaldehid dikondensasi di bagian bawah menara menggunakan air pendingin. Sisa metanol dan formaldehid yang tersisa dari gas dihilangkan melalui proses kontak berlawanan arus dengan air di bagian atas absorber. Selanjutnya itu proses pembuatan asam nitrat. Proses ini melibatkan absorpsi gas NO dan NO2. Lalu kolom tersebut mengalami oksidasi NO menjadi NO2 dan absorpsi NO2 oleh air menjadi asam nitrat. Kolom absorpsi sendiri memiliki 4 aliran masuk, termasuk air, udara, gas proses, dan asam lemak. Kolom tersebut memiliki 2 aliran keluar, yaitu asam nitrat dan gas buang. Desain kolom ini bertujuan untuk menghasilkan asam nitrat dengan konsentrasi 60% berat. Tujuan lainnya untuk memastikan kandungan NOx dalam gas buang tidak melebihi 200 ppm. Baiklah, terima kasih atas presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Mungkin cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.